Salam sejahtera buat kita semua para penonton di channel Gen Glogerism ini. Senang sekali bisa menyapa kita semua. Dan kali ini kembali lagi bersama dengan saya Miss Nola dalam program Blessing Behind the Social Distancing, di mana program ini dibuat untuk kita semua bisa menyaksikan bagaimana berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan, lebih khusus di masa social distancing ini. Nah, di masa social distancing ini kebanyakan orang berpikir bahwa keadaan ini sekarang yang sangat sulit, di mana semua yang terjadi sepertinya hal-hal yang negatif. Namun sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan sanggup memberikan jalan, Tuhan sanggup menunjukkan berkat, bahkan ada banyak hikmah-hikmah yang Tuhan bisa berikan di masa-masa social distancing dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan kali ini sudah bersama dengan saya seorang pemudi yang rindu bersaksi untuk apa yang dialami bersama dengan Tuhan selama masa social distancing ini. Sudah hampir 2 bulan ya, sudah hampir 2 bulan kita melewati masa social distancing, dan ada banyak orang-orang yang merasakan pertolongan Tuhan, yang merasakan bagaimana berkat-berkat Tuhan di masa social distancing ini. Jadi sekali lagi sudah bersama dengan saya ada seorang pemudi, nanti dia akan memperkenalkan diri sekaligus dia akan men-share berkat-berkat apa yang dia terima dari Tuhan. Dan untuk itu kita semua tetap stay tune pada program ini, Blessing Behind the Social Distancing. Oke? Dan langsung saja kita akan sapa pemudi ini. Oke, hai, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, jadi silahkan perkenalkan diri sedikit, siapa, tinggal di mana, terus aktivitasnya apa. Oke. Perkenalkan, nama saya Jessica David, biasa dipanggil Ika, dan saat ini tinggal di Perumahan CBA New Gold, Kabupaten Minahasa Utara. Dan pekerjaan saya saat ini adalah seorang guru PAUD. Ya, oke. Ya, karena guru saya panggil aja Miss Ika ya. Bisa? Oke, Ya. Miss Ika. Boleh sekali. Ya, oke Miss Ika. Sekarang ini kita sama-sama sementara melewati masa social distancing. Nah, ada beberapa poin yang saya rindu mungkin bisa Miss Ika bagikan kepada semua penonton, pendengar, dan bisa kita semua dengarkan bisa menjadi berkat. Hal yang pertama yang ingin kita semua dapati dari Miss Ika yang sekiranya bisa menjadi berkat, apakah ada perbedaan keadaan di masa social distancing ini dengan keadaan sebelum social distancing? Nah, jadi bagaimana keadaan di masa social distancing dengan sebelumnya? Kira-kira ada enggak perbedaan dari keadaannya Miss Ika? Ada, bahkan sangat banyak perbedaan. Jadi dari keadaan masa social distancing ini kan membuat semua aktivitas yang biasanya sudah jadi rutinitas itu seperti berubah. Jadi rutinitas keseharian itu jadi berubah. Biasanya kalau misalnya kan saya seorang guru, jadi pasti itu bangun pagi, siap-siap ke sekolah, ke tempat kerja, terus sampai pulang kerja pun itu dia sore. Kemudian ketika masa social distancing ini datang, jadi semua aktivitas itu harus dilakukan di rumah. Otomatis rutinitas untuk pergi ke sekolah pun itu untuk sementara tidak ada. Jadi kalaupun misalnya bangun pagi itu ya sekedar bangun pagi, maksudnya bangun, berdoa, terus biasanya kan kalau misalnya saat ke sekolah rutinitasnya itu bangun, mandi, pergi ke sekolah. Nah kalau di rumah sekarang bangun,
nothing to do. Kalaupun ada, palingan dibantu-bantu mama, bersih-bersih rumah. Jadi istilahnya seperti pengangguran. Iya, oke. Untuk Jadi otomatis keadaannya berbeda ya. Sebelum social distancing dan setelah social distancing keadaannya berbeda. iya, Dan dari segi perasaan sendiri, kira-kira keadaan di social distancing ini apakah membuat Miss Ika lebih senang, lebih gembira, lebih produktif, atau malah sebaliknya? Suasana hati seperti apa yang dirasakan di masa social distancing ini? To be honest aja. iya. Jadi awalnya kalau misalnya saat pemerintah umumkan untuk social distancing, itu awalnya memang senang karena pikirnya kan di rumah ya, karena ingin di rumah. Nah, setelah menjalani nggak sampai 1 minggu sih, setelah menjalani beberapa hari di rumah, itu rasanya seperti ada yang hilang. Nah, itu di awal-awal karena kan rutinitas setiap hari, rutinitas aktivitas itu kan berubah. Jadi kebiasaan itu jadwalnya kan jadi tidak sama lagi. Nah, untuk menyesuaikan diri itu yang bagi saya agak sulit, karena ketika sesuatu yang sudah rutin saya lakukan setiap hari, tiba-tiba dia berubah atau terhenti, bagi saya untuk menyesuaikan diri itu agak sulit sih. Jadi sulit. Itu. Dan di tengah-tengah kesulitan, yang dirasakan di dalam hati itu apa? Suasana hatinya itu seperti apa? Apakah membosankan, menyedihkan, ya, atau membosankan? Membosankan, pastinya membosankan. Terus sedih karena nggak bisa keluar, kalaupun ya pokoknya nggak bisa keluar, nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Terus gimana kalau di rumah pun itu dia aktivitas yang dilakukan kebanyakan makan terus tidur. Jadi intinya kegiatan itu membosankan ya, karena pada dasarnya rutinitas itu dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari bukan hanya sekedar stay di rumah, bukan sekedar makan, tidur, cuma di rumah, intinya membosankan. Nah, oke, keadaan sosialisasi memang sangat membosankan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan yang saya percaya Miss Ika punya pengharapan kepada Tuhan. Apakah di tengah-tengah suasana-suasana yang membosankan ini, apakah semua memang melulu membosankan semua, atau adakah hal yang bisa Miss Ika dapatkan yang bisa jadi kita jadikan itu, ternyata selain hal yang membosankan, menyedihkan, ada juga loh ternyata hal yang membuat saya terberkati. Ternyata ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang saya dapatkan di masa social distancing ini. Kalau Miss Ika sendiri, bagaimana apa yang Miss Ika alami? Apakah semua memang monoton, membosankan, atau adakah berkat yang Miss Ika dapatkan dari Tuhan? Entah itu berkat secara jasmani, secara rohani, atau apapun itu, apakah ada berkat-berkat di balik social distancing ini? Ya, sepertinya jaringan kita agak kurang bagus. Nanti kalau bisa diulangi lagi ya. Berkat-berkat apa yang didapatkan? Berkat meman. Ini akibat karena sering nonton. Nah, di situ timbullah niat untuk mencoba hal-hal baru yang biasanya saya tidak pernah coba. Jadi awalnya itu buat satu minuman, tiba-tiba terus ingin mencoba hal-hal lain, buat dessert yang sampai puji Tuhan juga jadi usaha kecil untuk saya lakukan. Nah, ya, jadi satu berkat ya, berkat itu. Bisa dulunya tidak bisa masak,
ini sudah jadi tabu, apalagi kan masih pemudi. Biasanya pemudi kan itu atau masih single belum terlalu dekat dengan dapur. Tapi ini karena keadaan ini membuat Jessica jadi tahu bikin dessert, ya minuman-minuman, dan itu juga bisa menjadi ladang usaha juga ya. Iya. Jadi sekarang ini ketika bisa memasak dessert-dessert itu sudah membuka usaha. Bisa diceritakan bagaimana? Puji Tuhan, awalnya kan memang cuma sekedar hobi untuk bikin ini, bikin itu. Bersyukur puji Tuhan Mama itu mendukung, support doa dan dana. Jadi dalam masa social distancing ini, orang-orang ada di sekitar itu mendukung penuh apa yang saya lakukan. Dan diawali dari hobi membuat dessert, kemudian saat itu saya kasih ke papa bilang bikin juga usaha. Kebetulan ini kan sudah masuk masa-masa banyak yang pokoknya ada kesempatan untuk berusaha. Jadi papa bilang nanti papa dukung ini begini. Dan sampai pada satu hari saya memberanikan diri, tapi sebenarnya jujur di dalam hati saya sebenarnya tidak percaya diri untuk menjual produk saya. Itu saya lebih berani memberi karena rasanya karena ada perbedaan ketika memberi dengan menjual. Itu yang saya dapatkan. Itu yang saya dapatkan, betul. Oh ya, jadi, ternyata panggilannya bukan untuk bisnis ya, mungkin lebih untuk sharing. Betul ya? Sekali. Nah, betul. Jadi setelah saya bandingkan perbuatan tangan saat menjual dan dikonsumsi sendiri, lebih enak dikonsumsi sendiri. Ternyata jadi, hatinya lebih enak, lebih nyaman ketika hasilnya dibagikan ya. Iya, betul sekali. Ya, dari soal rasa, terus dari awalnya memang karena kalau misalnya untuk menjual itu yang paling orang kan pikirnya pasti ke uang. Kalau misalnya usaha pasti awalnya pasti ke modal, terus untung ruginya seperti itu. Tapi itu yang saya jadi pikiran saya pada awal saya mulai memberanikan diri untuk berjualan, karena saat saya mulai memberanikan diri untuk jual, yang paling pertama saya pikir itu bukan soal keuntungan tapi soal rasa. Jujur saat saya menjual yang produk saya yang pertama, saya merasa tidak percaya diri. Untuk makan pun saya tidak berani. Tidak mengapa, percobaan pertama biasanya gagal, tidak apa-apa, untuk ulangi lagi. untuk mencoba pun saya sebenarnya karena ragu, saya sering tanya ke orang-orang di situ, ini enak, terus mereka bilang enak, tapi di dalam hati justas tuh orang ini atau anak benar tuh begitu dan tapi lebih meyakinkan diri. Sudah mencoba. Nah, ketika yang kedua kali lagi saya mencoba, jadi yang di usaha yang pertama yang jualan saya kebanyakan saya kasih karena saya lebih puas memberi. Betul. Iya. Ternyata lebih senang memberi ya, hatinya saya. Memang karunianya memberi. Ya. Terus kan di situ masih ada sisa yang beberapa cup. Jadi ada teman saya yang Muslim, saat dia buka puasa saya kasih, terus saya antar ke teman saya, bela-belain jauh ke Matungka saya kasih. Padahal apa untungnya ke saya, nggak ada sebenarnya. Jadi tapi lebih merasa senang. Ya, senangnya bukan ke terima uang, tapi ketika mereka makan terus mereka bilang enak. Nah di situ itu yang bikin saya lebih senang. Ternyata memang. Jadi kebanyakan produk-produk saya itu dikasih for free, jadi dibagi gratis ya. Jadi beramal di masa social distancing. Jadi itu ya. Betul. Jadi kreasinya bertambah, bisa masak untuk beramal di masa social distancing. Kan tidak semua orang bisa begitu. Biasanya kan orang masa social distancing hitung-hitungannya jadi lebih ketat lagi.
wah makasih ke Iya. orang, masih boro-boro, untuk kita sendiri apa kita punya. Iya betul. Tapi dalam hal ini mungkin ya Kata itulah, orang itu apa? itulah yang mungkin hatinya Mistika, mungkin Tuhan taruh lagi hati untuk memberi, karena memberikan tidak harus memandang kita punya atau tidak punya, yang penting kita mau saja memberi, kan, seperti itu. Dan ternyata itu juga satu hal yang menjadi kepuasan hati ya. Jadi menghasilkan sesuatu untuk diberi secara gratis, itu kepuasan hati ya. Jadi laku ndak laku, yang penting orang lain senang, oke. Ya. Betul. Oke. Dan saya kan tadi kan sempat share, katanya karena jualan ini selain berkat bisa dapat kreativitas, ada juga satu kesaksian yang luar biasa. Bisa diceritakan, dibagikan kepada kita semua, kesaksian apa itu yang benar-benar menyentuh hati atau membuat Mistika amazed dengan Tuhan di masa social distancing ini? Jadi di masa social distancing ini, ya waktu kan, yang katanya itu kan pas mau antar dessert ke mana itu, terus kejadiannya seperti apa, bisa diceritakan? Seperti yang disebutkan tadi, kan dessertnya kebanyakan saya kasih. Jadi ada satu yang besar, yang itu yang apa? Kan kalau kan saya jualnya yang 2 ukuran, yang kecil sama yang besar. Nah, saya berniat memberikan yang ukuran besar ke teman saya. Jadi dia tinggalnya di satu perumahan di Matungkas. Nah, bisa dibayangkan bagaimana jaraknya dari CBA ke Matungkas. Jadi bisa berapa jam itu ke sana? Kalau dengan motor bisa berapa jam? Kalau dari sini setengah jam. 30 menit, iya. 30 menit. Oke. Jadi saat pergi itu aman-aman saja, lancar-lancar. Dan tapi sebenarnya sudah diawali dengan doa dulu. Jadi karena memang kenapa saya rela untuk antar, karena saya pikir dia kan teman baik saya. Selain dia teman baik saya, dia baru pindah, terus kemudian dia itu Muslim. Jadi saya dengan sangat senang ingin membagikan buka puasa ya, buka puasa. Ya, buka puasa. Jadi saya antar itu sekitar jam 7 malam. Jadi perginya aman-aman saja. Nah, setelah pulang, karena kami kan waktu itu saya pergi dengan teman, karena kami berdua harus tinggal di satu tempat dan tempatnya itu berhubung agak jauh ketika kami harus kembali dengan jalur yang sama saat datang. Jadi kami berdua memilih jalur yang lainnya lewat jalan Paniki atas yang gelap itu. Yang lebih dekat tapi gelap. Lebih dekat tapi gelap dan menantang. Nah, beresiko. Beresiko. Nah, di perjalanan itu kami berdua itu semuanya perempuan. Di saat jalan pulang, awalnya biasa-biasa, nggak ada rasa aman, lancar aja. Gimana. Tapi sebenarnya jujur, di dalam hati itu mulai ada sedikit khawatir, tapi tidak membuat saya terlalu banyak khawatir. Tapi, nah di perjalanan pulang saat lewat dari di situ kan ada Pertamina, tapi khusus untuk yang LPG. Nah, melewati tempat tersebut ada 3 motor. 3 motor itu masing-masing drivernya itu adalah laki-laki. Entah mereka mungkin berhenti untuk buang air kecil atau apa gitu, tidak tahu. Sekitar jarak 2 atau 3 meter lah, karena kan di situ hutan-hutan. Nah, kalau misalnya ada yang berteriak pasti kedengaran. Nah, di situ di saat motor kami berdua sudah agak ke bawah, terdengar suara teriakan. Nah, biasanya kan orang Manado kalau berteriak dia antara mabuk atau memang lagi entahlah begitu. Nah, teman saya dia bilang, kak ada yang teriak. Nah, di situ dia sudah mulai panik. Kak, mereka sudah mulai mengejar. Karena saya mau motor, saya tidak boleh panik. Karena kalau misalnya saya panik, jalan yang berlubang akan jadi rata. Nah, di perjalanan saat kami berdua di perjalanan kami berdua,
teman saya sudah ketakutan, sudah sangat-sangat ketakutan. Di situ memang jujur saya juga sebenarnya panik, tapi tidak juga sampai sepanik yang dialami teman saya, karena saking paniknya dia sampai bilang, kak kita sutako gitu kan. Terus dia bilang, sempat dia bilang, kak aku tuh kerja motor orang dua itu, maksudnya gantian dia yang bawa motor, karena katanya saya motornya pelan. Tapi saya dalam hati, tenang ya, karena kalau saya tidak tenang saya juga panik, ikut dia panik, entah apa yang terjadi. Nah di situ saat mungkin sempat tidak ada kejar-kejaran, hanya posisi kami di depan, mereka di belakang. Di saat motor sudah mulai dekat, teman saya bilang, kak sudekat. Kan kami berdua itu kan wanita, sama-sama perempuan. Nah mereka yang di belakang itu laki-laki. Jadi otomatis rasa takut itu lebih bukan takut ke gelapnya, tapi takut ke orangnya. Ya. Nah, di saat di perjalanan situ, teman saya bilang, kak mau singgah di rumah temannya yang ada kampung, dia kayak kampung tersendiri gitu. Terus saya bilang, bagaimana kalau kita berdua belok menuju ke jalan yang mau ke Maumbi. Nah dia bilang, enggak kak, singgah aja dulu. Jadi pas singgah sekitar 5 menit tunggu di situ, mereka lewat. Puji Tuhan, mereka lewat. Motor mereka itu mereka yang bawa motor itu cepat. Jadi entah kekuatan dari mana saya bisa bawa motor cepat. Nah kemudian sebelum masuk ke kampungnya kan antara dua pilihan, sebelumnya kan harus belok dulu mau ke Maumbi atau pergi ke kampung tersebut. Di jalan sebelum belok ada kayak lubangnya tidak besar tapi dia dalam, tidak besar tapi dalam. Nah di situ motor yang kami kendarai dengan kecepatan yang tinggi tersebut masuk ke dalam. Jadi otomatis motor tersebut berasa seperti harusnya sudah jatuh ya. Harusnya itu sudah jatuh. Sempat timbul di dalam pikiran saya, Tuhan Yesus, orang mau cilaka. Soalnya kalau misalnya kecelakaan terus mereka di belakang datang menghampiri. Nah di situ memang rasa takutnya jadi lebih. Nah lebih besar. Saat kecelakaan, saat kami berdua, saat motornya seperti naik, mujizat Tuhan terjadi. Kami berdua tidak jatuh, motornya tetap berdiri, bahkan kaki kami pun ada di atas motor. Dan setelah keadaannya setelah keadaan motornya steady, kami lanjut pergi ke kampung tersebut. Nah setelah kami tiba di kampung, motor yang di belakang kami lewat. Dari situ kami kembali. Nah kami pulang tidak lewat Paniki Atas tapi lewat Maumbi. Ketika lewat Maumbi, kemudian balik lewat ada jalan tembus ke Paniki juga. Nah pas pulang, waktu awal kan tidak cek soal bensin apakah banyak atau sedikit. Saat pulang motor mati. Di situ kehabisan bensin. Puji Tuhan, kehabisan bensinnya tidak di hutan, tidak di tempat gelap, tidak di suatu berbahaya, di mana tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi. Tapi motornya mati di depan BMKG, depan ya kantor BMKG. Nah di situ kan terang. Bersyukur motornya mati di situ, dan kami berdua menyiapkan orang rumah untuk jemput. Puji Tuhan tiba di rumah
dalam keadaan yang selamat, tidak ada goresan, tidak ada luka, pergi dengan selamat, pulang pun puji Tuhan dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Seperti itu. Jadi Misika pada saat melakukan kebaikan, berbagi kebaikan, berbagi berkat kepada orang lain, nah disitulah pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan ya, Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa setiap kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan atas dasar karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti menilik dan Tuhan pasti mengetahui dan menolong kita. Jadi segala pekerjaan yang kita melakukan atas dasar untuk kepentingan Tuhan, Tuhan yang tahu. Dan ketika kita ada di dalam bahaya, Tuhan bilang kita tidak akan sampai tergeletak, tapi Tuhan akan angkat. Jadi ketika kita dalam bahaya maut, Tuhan meluputkan. Nah disitulah saya bisa melihat penyertaan Tuhan buat Misika di masa social distancing, sekalipun mungkin keadaan membosankan, tapi dia masih Tuhan izinkan untuk melihat mujizat Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, kemungkinan besar motornya sudah jatuh, karena lubangnya dalam ya. Kalau bukan Tuhan, ya benar. Motor sudah jatuh, terus mungkin digebukin sama pemuda-pemuda yang mabuk, begitu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah hutan. Jadi harusnya keadaan itu yang dialami, tapi Tuhan luputkan dari mara bahaya. Ya, jadi seperti janji Tuhan kepada orang percaya bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kita. Dia menjauhkan kita dari bahaya malapetaka seperti dalam Mazmur 91. Dan saya berdoa kiranya semua yang bisa mendengarkan kesaksian Misika ini bisa terberkati bahwa di masa social distancing ini Tuhan masih bisa mengadakan mujizat. Tuhan masih bisa berperkara dengan cara yang tidak kita pikirkan. Dan tidak diduga. Seperti Misika diluputkan dari bahaya kecelakaan, diluputkan dari malapetaka, dan itu bagi saya itu berkat yang luar biasa. Dan biar kiranya kita semua sama-sama menikmati berkat Tuhan. Nah Misika, kalau bisa enggak Misika kasih ayat atau firman Tuhan apa yang meneguhkan Misika? Ada enggak yang mau dibagikan? Atau apa pesan Tuhan selama ini untuk pesan? Jadi yang selama ini yang boleh dapat apa sih pesan Tuhan yang Tuhan kasih? Ya, kayak rema gitu. Ya, rema. Nah, puji Tuhan, kalau bicara soal rema itu bahwa sekalipun Tuhan izinkan ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan, itu naik atau turun, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dia mengizinkan tapi tidak pernah dibiarkan. Kan ada firman Tuhan bilang, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Nah, bisa jadi ketika situasi hati kita lagi di bawah, itu Tuhan izinkan supaya ada titik kita sadar bahwa ternyata masih ada Tuhan gitu. Jadi ketika saya merasa di dalam kehidupan saya itu rasa bosan, seperti tidak ada yang harus dilakukan, nah di situ seperti Tuhan izinkan saya merasakan hal tersebut sampai tiba di satu titik bahwa memang benar-benar tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan segala sesuatu itu sendirian dengan kekuatan sendiri. Bahkan dalam keseharian pun saya butuh Roh Kudus untuk menghibur, untuk menguatkan. Karena sebagai anak muda, karena saya masih muda, saya butuh satu pribadi yang selalu menguatkan hati saya, begitu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan untuk selalu dihiburkan di masa-masa social distancing seperti ini. Harapannya ke depan apa? Harapan saya yaitu harapan saya semoga keadaan kita semua bisa normal kembali, COVID-19 ini bisa berakhir, terus social distancing bisa segera berakhir juga, kemudian kita bisa bekerja, bertemu, bersosialisasi dengan banyak orang, karena saya sangat rindu untuk
melihat orang banyak. Kembali kepada komunitas. Keadaan yang sebelum social distancing diumumkan. Amin. Seperti itu. Jadi kita sama doa supaya social distancing ini segera diberhentikan dengan Tuhan mengangkat wabah COVID-19 ya. Kita sama-sama berdoa bahwa wabah ini segera berakhir dan ini hanya akan berakhir jika Tuhan sudah berkehendak. Dan amin. Mari kita setiap hari berdoa minta belas kasihan Tuhan untuk mengangkat wabah ini di negara kita, di bangsa kita, sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala, bahkan mungkin kita bisa jadi lebih lagi dari kita yang sebelumnya. Jadi senang bisa sharing dengan Miss Ika, mendengar pertolongan Tuhan, dia diluputkan dari orang jahat, dia diluputkan dari celaka di motor, dan dia dapatkan ini masa-masa social distancing, dan dia syukuri itu bahwa kalaupun dia masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan para penonton semua di rumah, kiranya kesaksian dari Miss Ika atau Pemudi Ika ini bisa memberkati kita semua. Dan apabila menonton ini dan di antara rekan saudara semua ada kesaksian juga yang sama atau kesaksian-kesaksian hidup yang Tuhan kerjakan, bisa bagikan dengan kami dengan komen pada kolom komentar di bawah. Dan mari sama-sama bagi kesaksian, kita sama-sama besarkan nama Tuhan di dalam hidup kita lewat kesaksian hidup kita. Dan akhirnya selesai sudah program Blessing Behind the Social Distancing kita hari ini. Dan doa saya buat Miss Ika, tetap kuat di dalam Tuhan, cari wajah Tuhan di dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Di Alkitab bilang bahwa latihlah dirimu. Latihan badani terbatas sebenarnya, tapi latihan rohani itu mengandung janji. Jadi latih, kalaupun kita sudah ada di masa-masa yang kering, lagi ada di padang gurun kering, mari kita berusaha menggerakkan rohani kita, hati kita, untuk supaya kita bertemu dengan satu oasis ya. Jadi satu titik air yang akan menyegarkan kita lagi. Jangan pernah berhenti mencari wajah Tuhan sampai kita menemukan, karena hanya mencari wajah Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan, di sana kita akan mendapatkan kesegaran, dan bahkan mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru. Puji Tuhan. Sekian dari saya dan Miss Ika. Terima kasih banyak. Terima kasih Miss Ika buat waktunya, sudah memberi berkat, dan sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sampai jumpa lagi.